Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan ibaratnya berbagi pengetahuan, pengalaman kepada dulur-dulur Misteri Channel ya. Jangan lupa di-share ya. Share atau klik. Kali ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri rumah yang terkena atau kiriman guna-guna ataupun santet. Judul ini sering kita dengar, kita lihat di YouTube ataupun langsung dari cerita orang atau dari keluarga kita yang terkena. Bisa kita memetik atau suatu pengalaman hal tersebut terjadi ya. Ciri-ciri dari rumah yang terkena sihir atau guna-guna. Sihir atau guna-guna adalah suatu kekuatan negatif kiriman dari seseorang yang tidak suka, permusuhan, iri, ataupun menghancurkan kehidupan, rezeki, kerukunan rumah tangga, ataupun membuat sakit. Banyak pula yang terjadi akibat kiriman ya. Perseteruan, permusuhan, percekcokan, persaingan, iri, sering terjadi. Ciri-ciri dari rumah yang terkena kiriman atau guna-guna ya, biasanya rumah itu enak, nyaman. Dan kita kalau ada di rumah itu terasa enak, nyaman, kerasan, dan itu di hati itu enak, jadi perasaan itu enak di rumah. Kemudian mungkin ada kiriman dari seseorang ke rumah kita, kiriman suatu energi, katakanlah energi negatif ya. Itu akan membuat suasana rumah menjadi semriwing, kemudian tidak seperti layaknya, seperti halnya biasanya, seperti hawanya itu panas, kurang enak, kurang tenang, pikiran itu emosi, ada hal suatu apa itu cepat memicu emosi. Seperti melihat rumah kita itu seperti sowong, wingit lah, kayak peteng, kemudian kayak kak semeringa ibaratnya. Itu rumah kita itu dalam penglihatan itu nggak padat. Hal itu bisa dirasakan oleh penghuni rumah, terasa hawa tersebut ya. Termasuk yang utama itu, yang pertama lah itu hawanya, hawa aura dari rumah itu terasa panas, nggak enak. Malah kita berada di luar rumah malah terasa nyaman. Bila kita di rumah kita sendiri terlihat sumpah, cupet pikiran, mampet, gampang emosi, gampang kena masalah. Kemudian kita itu sering mencium bau yang tidak biasanya ya yang terjadi sebelumnya, seperti bau kotoran, bau amis, bau anyir, bau-bau yang kurang menyenangkan.
yang tercium penghuni rumah. Bisa ini seluruh rumah bisa mencium. Hal tersebut sewaktu-waktu, bukan jam-jam tertentu, enggak. Bisa pagi, bisa siang, sore, ataupun malam. Jadi bau-bau seperti itu muncul keluar, itu bisa terjadi sewaktu-waktu, jadi tidak menentu, tidak bisa dipastikan kedatangan bau. Misalnya kita di ruang tamu, kok bau busuk, bau bangkai, tapi itu selintas, baunya itu selintas, tidak lama, tapi semeriwing bau bangkai, bau busuk itu kita cari tidak ada, itu ya. Jadi baunya itu tidak lama berjam-jam, enggak, hanya seketika, semeriwing saklebatan lah ibaratnya, itu tercium dengan kita. Sama kita saat di kamar tidur, mencium bau amis, bau anyir, bau bangkai, bau kotoran, pokoknya kotoran lah. Nah, itu. Kemudian di atas rumah, itu di internik lah, atau di tempat yang mana gelodak-gelodak seperti suara tikus itu, gaduh, itu suara gaduh ya. Kalau dilihat tidak ada apa-apa, tapi itu ya seperti sekilas bunyinya itu, gelodak apa seperti apa ini, gaduh lah ibaratnya, bosok umumnya lah gaduh, gunang jero lemari, gunang internet, nah, di situ ya. Kemudian sering-sering lihat penampakan semeliwer ya, bayangan hitam lewat, kayak ada yang memperhatikan kita. Saat kita duduk ada yang meniup telinga kita, ada yang meniup seperti angin, kita kaget, dia tidak ada orang ya. Kemudian seisi rumah itu biasanya itu harmonis, kacau, karena bermusuhan, tukaran ini, sering terlihat perdebatan, mengacaukan situasi keharmonisan kerukunan dalam keluarga. Jadi sering mendapatkan masalah, sering mendapatkan musibah, sering sakit-sakitan. Kemudian barang-barang tersebut paling banyak kebanyakan itu menunggangi hewan-hewan tertentu, seperti ya, seperti hewan-hewan tertentu seperti ulat bulu itu masuk ke dalam rumah kita. Padahal biasanya tidak ada. Ada ulat bulu, ulat yang hitam, macam-macam ulat. Kemudian ini ya seperti abang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kodok atau katak. Biasanya paling banyak itu kodok bedindang itu. Kodok bangka itu yang warna coklat itu, yang kakinya panjang, kalau lompat itu jauh sekali itu. Nah, itu kodok bedindang, kodok bangka itu yang ditakuti, kena kencingnya jari motone buta itu. Kemudian ular masuk ke dalam rumah kita. Kemudian apa yang kayak pacet yang berintal itu, yang kayak jempolan itu, yang belenduk itu biasanya sering kita jumpai musim hujan itu masuk ke dalam rumah ya. Itu hal guna-guna kiriman sihir banyak menunggangi
hewan-hewan tersebut masuk ke dalam rumah kita. Itu paling banyak. Tapi tidak semuanya lewat hewan-hewan, tapi kebanyakan diketemukan seperti begitu. Bisa lewat pokoknya hewan-hewan, curut, tikus. Banyak biasanya kan kita ketemu set, belatung, itu ulat bulu, kelabang, hewan-hewan tertentu itu masuk ke dalam rumah kita. Bisa di kamar, ruang tamu, di teras rumah bisa kita jumpai. Itulah hewan-hewan yang sering ditunggangi oleh guna-guna sihir. Jadi rumah kita itu rumah yang terkena guna-guna itu santet. Itu bisa kita terdengar suara letusan seperti apa mercon, kayak bom lah, kayak apa benda jatuh yang keras, tapi kita lihat tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu. Dan rumah kita seperti dilempari batu, itu bisa terjadi begitu. Kemudian ada pergerakan-pergerakan benda-benda yang ada di rumah kita seperti meja atau TV yang menyala sendiri, ataupun alat-alat kita elektronik bisa menyala, bisa mati, ya tergantung dari makhluk kiriman guna-guna tersebut yang ada di rumah. Jadi macam-macam gejala-gejala rumah yang mendapatkan kiriman guna-guna sihir ataupun santet. Kemudian bila punya anak bayi, anak kecil itu rewel, nangis, kalau dibawa keluar dari rumah tenang dan tidur, malah kerasan di luar rumah atau di rumah orang lain. Kalau di rumah sendiri tidak kerasan, nangis. Karena anak kecil itu peka dengan hal gaib. Kemudian itu biasanya kalau kita punya usaha yang di rumah, biasanya itu rame datang, kok sepi. Biasanya teman-teman datang ke rumah, kok sekarang kok jarang. Perlu dipertanyakan. Jadi saran saya, bila ada hal tersebut, tanyakan kepada saudara kita, teman kita, atau guru-guru kita yang mempunyai ilmu batin, ilmu terawangan, atau mempunyai kelebihan. Alangkah baiknya begitu daripada menyusahkan diri kita. Kan tak riyadoi dhewe boleh kalau jenengan mampu. Ingat, mengusir hal-hal gaib begitu itu harus punya ilmunya, punya kedisiplinan pelaku, tirakat. Ya, konten-konten saya dulu itu kayak peruqyah. Tidak semua orang itu bisa meruqyah. Padahal bacaan doanya sama, tetapi hasilnya berbeda, ya. Jadi begitu. Jadi ciri-cirinya begitu, rumah-rumah yang mendapatkan kiriman guna-guna santet sihir dan gejala-gejalanya, ya. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Bila ada perkataan kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Kita selalu belajar dan belajar tutorial. Bila ada pengalaman dari jenengan, dulur-dulur bisa komentar, ditambahkan. Sebagai pengalaman saya dan jenengan menambahkan wawasan dan pengetahuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.